loh. Sekarang jadi Jawa Tengah itu kayak Pati, Rembang, Jepara, Kedu, Magelang, Muntilan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Area Jawa Tengah ini. itu Banyumas, Purwokerto, Cilacap itu bagian Jogja. Bahkan terus Jawa Timur itu kayak Madiun, Ponorogo, Pacitan itu bagian Jogja. Sebenarnya. Itu sebenarnya. Sebenarnya itu bagian Jogja, guys. Nah, Dulunya kita silsilatnya yang- seperti itu ya, Pak ya. Karena supaya lemah kita ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Jogja Viral, guys. Apa kabar kalian semuanya? Guys, hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke Keraton Taman Sari. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Yogyakarta itu kota yang penuh budaya dan sejarah. Maka aku mau ajak kalian kali ini jalan-jalan virtual budaya plus sejarah yang ada di Taman Sari ini. Ada apa sih di Taman Sari ini? Kira-kira tiketnya juga berapa ya sekarang Taman Sari di 2024 ini? Ikuti terus video Jogja Viral. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe Jogja Viral, jangan lupa di subscribe agar channel Jogja Viral ini semakin berkembang, selalu memberikan informasi tentang edukasi, wisata, kuliner, dan informasi viral lainnya. Nah, sekarang ikutin aku masuk ke dalam Taman Sari ini. Kita lihat Taman Sari 2024 seperti apa sih? Dan tiketnya berapa? Yuk ikut terus channel Jogja Viral. Yuk. Guys, aku udah beli tiket masuk ke Taman Sari. Untuk dewasa itu seharga Rp15.000 harga tiket domestik ya guys, dan harga tiket internasional sekitar Rp25.000. Gimana guys? Kalian tertarik dengan Taman Sari? Nah, sekarang aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke Taman Sari ya. Yuk masuk yuk. Guys, sekarang aku udah masuk ke situs budaya Taman Sari. Ikutin terus ya. Kenalan dulu ya. Nama saya Manuel Eli ya, Eli aja. Pak Eli. Ah, Oh ya. Jadi lokal Taman Sari. Pak, Taman Sari ini Keraton Taman Sari pada zaman raja keberapa, Pak? Ini Sultan pertama. Jadi gini, Taman Sari itu bagian dari Kerajaan Jogja. Ya. Nah, jadi kebetulan Kerajaan Jogja itu kan bagian dari Kerajaan Islam. Nah, itu nek buat paket Kerajaan Islam itu mesti ada keraton, ada masjid, alun-alun. Nah, selalu mesti ada kolam. Oh, ya. Hanya karena Kerajaan Yogyakarta ini dulu berdirinya karena Belanda. Oh, iya. Supaya kerajaan Mataram Islam yang sudah lemah dan sempit, kan wilayah kerajaan itu dibagi dua. Namanya Perjanjian Giyanti. Giyanti itu dibuat oleh Belanda tahun 1755 antara Pakubuwono III Solo dengan Pangeran Mangkubumi. Beliau adik dari Pakubuwono II. Setelah mendapat talah dalam Perjanjian Giyanti, karena belum punya tempat, beliau pamit dengan Pakubuwono III, diberi perangkat gamelan dan perjanjian tentang budaya Jatisari. Nah, kemudian setelah menemukan tempat hutan bering, dibuat keraton yang sekarang itu. Keraton Yogyakarta. Hanya Islamnya Islam Kejawen. Kejawen. Penguasa Gunung Merapi, leluhurnya Laut Selatan diakui tak? Ya. Nah, dalam buat keraton sama kayak Solo, pintunya utara selatan, Ya. supaya tidak mulai gunung sama laut. Hanya bedanya kalau dalam membuat Jogja ini teritorialnya yang lurus nek Jogja. 23 km dari keraton ke utara Gunung Merapi, 27 ke selatan itu laut. Oh, iya. Gunung Merapi itu mewakili simbol ketinggian, sumber air, simbol api tak? Laut Selatan itu mewakili air dan rendah. Makanya airnya dari gunung dibuang ke laut. Makanya Jogja itu tidak pernah banjir. Iya, Pak. Cuma sering gempa. Nah, nanti kemudian 2 km ke timur keraton Sungai Cude, 2 km ke barat Sungai Winongo. Nah, makanya keraton itu dalam membangun diimpit gunung, laut, sungai. Nah, nanti ditambah lagi 2 km ke utara, Tugu Jogja yang di tengah jalan, itu mewakili simbol manusia, mengambil dari Hindu, laki-laki lingga. 2 km ke selatan itu Panggung Krapyak.
bentuknya kayak pintu masuk ini, itu mengambil dari Hindu juga, simbol dari perempuan yoni. Makanya dalam buat keraton itu dihimpit gunung, laut, sungai, laki-laki, perempuan. Makanya Yogyakarta dari kata ajaran budaya, simbolnya keraton itu bertemunya orang dengan dunianya membentuk ajaran budaya. 1755 dianggap selesai 1756. Berdirilah kerajaan Jogja tadi dan Pangeran Mangkubu kan bergelar Sultan Hamengkubuwono Mataram Yogyakarta. Coba Bapak Ibu naik ke Solo, di sana juga nama masjidnya Masjid Agung. Di Jogja dibuat Masjid Agung juga. Tuh. Alun-alunnya juga utara selatan karena pintu keraton depan alun-alun. Nah, cuman naik Solo nama kolamnya Balai Kambang, di Jogja ini Taman Sari. Yuk Pak, kita masuk ke Taman Sarinya ya Pak ya. Cuman dalam membuat Taman Sari itu pintu utamanya bukan ini belakang. Ini pintu belakang. Kalau dalam buat Taman Sari pintu utamanya dihadapkan ke barat, maksudnya Mekah gitu loh. Cuman sayangnya di belakang udah jadi banyak rumah penduduk, untuk wisata pindah dari sini. Oh begitu Pak. Dan setelah itu banyak simpati karena Jogja belum sentuh kolonial toh. Makanya Pangeran Mangkubu juga memperluas kekuasaan itu istrinya sampai 15. Nah di samping kolam dibuatlah tempat tinggal juga untuk para istrinya di sini loh. Di sini Pak? Ini karena beliau kan panglima perang awalnya. Beliau memperhitungkan pertahanan. Nah, dalam buat Taman Sari ini sebelum rumah ini kebun bunga taman. Nah itu yang sebelah utara itu danau tapi dibuat dari Sungai Winongo dialirkan lewat Sungai Larangan itu yang tidak boleh untuk nyuci untuk mandi, dibuat sini dibuang ke Sungai Cudi. Nah di dalam danau lah dibuat tempat tinggal para istrinya, tempat sholat, tempat bertapa itu pengaruh dari Buddha. 1758 dianggap selesai 1765. Nah baru ini dipakai dari 1765. Ini berarti dipakai, silakan. Oke. Jadi Taman Sari ini dipakai dari 1765. 1765. Ayo Pak kita masuk ke Taman Sarinya. Kemudian nanti karena pintu utamanya bukan ini makanya pintu belakang. Nanti setelah mandi, sebelum keluar tuh rajanya naik di atas tuh loh. Nah, sambil istirahat, rajanya melihat putra-putra menari. Ini tempat nari, ini dulu tempat gamelan. Nih gedung sekawan nih. Gedung Sekawan ini buat tempat gamelan. Jadi putra-putri raja ini narinya di sini. Nah, yang tempat 3 itu namanya Gedung Temanten untuk istirahat rajanya, depannya pengunjukan untuk menaruh minuman. Nah, ini kita masuk ke pemandian Taman Sari itu apa istilahnya kolam. Kolam ya Pak? Umbul tapi namanya. Umbul dibangun. Apa Pak itu Pak? Nah, dasar kolamnya kan mata air kan pasir Pak ya. Nah kebetulan Taman Sari itu sudah 2 kali renovasi. Yang pertama 1974 dari pemerintah Indonesia untuk wisata ini Nah kemarin 2004 itu dari PBB. Nah cuman renovasi yang pertama karena sudah duluan perkampungan, akhirnya diplaster. Ini dulu pasirnya. Kemudian kemarin 2004 akhirnya diangkat dengan mesin. Umbul Kawitan ini yang untuk mandinya dulu putra-putra beliau, yang laki-laki perempuan. Terus kemudian, Pak maaf, aku ulangin. Putra-putri beliau itu maksudnya dari raja keberapa Pak? Yang pertama tadi. Yang pertama, yang selirnya 15. Jadi yang di tengah itu namanya Umbul Pamuja, yang untuk mandinya para istri-istri yang kurang lebih ada 15 triliun. Kemudian rajanya di atas, konon beliau mantau keadaan situasi Nanti kalau beliau berkenan, baru dipilih salah satunya. Nanti yang dapat kehormatan tuh mandinya berdua di sana. Oh begitu. Dan diberi kehormatan bila mana kalau beliau bermalam. Ini untuk bakar dupa semuanya. Nah ini pengaruh Hindunya, Kejawen tuh pengaruh Hindu bakar-bakaran. Nek pengaruh Buddha itu bertapa. Nah ini dibuat sangkar burung ini baru kemarin ini. 2004. Aslinya berarti nggak ada sangkar burung ya? Nggak ada. Assalamualaikum. Nanti kita ke sini. Nah ini yang aku cerita bangunan di dalam danau ini. Bangunan di dalam danau? Yang istana tadi. Cuman ini pengaruh dari gempa. Kalau Jogja itu seringnya gempa tuh ya. Ini dulu danau. Karena dari rumah. Ini sudah jadi perkampungan loh. Nah ini masjidnya ini yang ditutup karena kemarin dampak pandemi itu loh. Ya Pak. Ini ruangan apa Pak? Ini ruangan apa? Nah ini kamar untuk istirahat, istrinya ganti baju.
Ini untuk istirahat raja, tempat sauna. Nah ini namanya Umbul Pangura. Ini kolam pribadi rajanya. Nah ini ada patung namanya. Itu yang pojok. Itu dulu untuk bakar kayak sana tadi untuk dupa kemenyan tadi loh. Oh berarti ini kolam pribadi. Ini Umbul Pangura. Ini namanya sudah banyak situnya saya hilang. Bahkan nanti ada pemandian dengan Sitowati untuk abdi dalem, Naga Lunta untuk putra-putranya hilang. Ya hilangnya terus perjalanan waktu tuh ya. Nah setelah itulah lengkaplah keraton, masjid, alun-alun, kolam, benteng, tradisi budaya. Nah makanya dari situlah dari 1765 Sultan pertama itu seringnya di sini karena keraton dulu belum sempurna itu loh, karena supaya cepat-cepat diakui Jogja ini punya pusat pemerintahan, makanya dibangun hanya 1 tahun 1755 1756. Cuman ya namanya keraton itu kan pusat pemerintahan budaya tadi, makanya sampai sekarang masih dipakai, bahkan yang membangun keraton ya nanti akhirnya Belanda juga. Keraton dari Megah itu, tapi nanti. Nah nanti setelah mandi berdua belum keluar istirahatnya sini. Ini pendek ini maksudnya untuk mengajarkan sopan santun, ada perpaduan bangunan. Ya, Pak. Nah ini bakar perapian, bakar dupa kemenyan supaya wangi itu loh. Tapi ini bambu ini. Ini udah riwayat 74 lah ini bambu ini. Nih termasuk saji itu pengaruh dari kejawen tadi. Ini itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Percaya ya boleh, tidak percaya tidak apa-apa. Tapi itu yang sampai sekarang tidak bisa dipatahkan oleh Kiai Ahmad Dahlan nanti berdiri di Jogja itu Muhammadiyah itu loh. Muhammadiyah. Nah 1765 itulah Sultan pertama berakhir 1792. 35 tahun. 35 tahun menjabat ya Pak. Maka ini menjabatnya. Kemudian beliau wafat 1792. Kemudian Sultan kedua melanjutkan. Setelah datanglah Inggris, bukan Belanda, Inggris, ya. Diajak kerjasama menolak, dibuat politik diadu domba Sultan kedua dengan adiknya Pangeran Notokusumo yang nanti mendirikan Pakualaman. Nah, Jogja ada Pakualaman. Nanti perangnya dengan Inggris, Jogja di 1811, 1812. Sultan kedua diasingkan ke Pulau Penang, Malaysia. Nah, dari situlah terus bangunan itu tidak dipakai. Nah ini tempat apa Pak? Nah ini untuk ganti bajunya para istrinya. Bedanya sama anak-anak tak? Nek perempuan kan selalu berdandan. Di samping pendek dibuat cerminnya itu dari air. Nih, bukan belum ada cermin. Supaya nanti istri raja itu kalau bercermin itu kan melihat ke bawah. Tapi maksudnya apa? Supaya hidupnya para istrinya diajarkan itu juga janganlah bercermin ke atas supaya tidak berubah jadi sombong. Nah, nanti Sultan kedua diasingkan ke Pulau Pinang, kemudian putranya Bendoro Raden Surojo bertata jadi Sultan ketiga, 1792 datanglah Inggris tadi, kemudian dipersempit Belanda. Nah, dibuat residen-residen itu loh. Sekarang dari Jawa Tengah itu kayak Pati, Rembang, Jeporo, Kedu, Magelang, Muntilan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen. Jawa Tengah ini. Itu Banyumas, Purwokerto, Cilacap itu bagian Jogja. Bahkan terus Jawa Timur itu kayak Madiun, Ponorogo, Pacitan itu bagian Jogja. Sebenarnya itu bagian Jogja. Guys, dulunya silsilatnya seperti itu ya Pak ya. Karena supaya lemah kita ya. Nah, Sultan ketiga tadi akhirnya bangunan tinggal tidak dipakai, tidak diurus. Mulailah terbengkalai. Lumut tumbuh-tumbuhan. Tuh. Semenjak ditinggal sama Sultan kedua apa ya? Orang kedua karena perang kan nggak dipakai. Nah, tidak juga. Tidak dipakai. Nah, Sultan ketiga itu salah satu putranya Pangeran Diponegoro. Itu putra Sultan ketiga. Sultan ketiga. Neng Diponegoro itu posisinya bukan ibunya bukan permaisuri. Walaupun beliau putra tertua. Bahkan namanya Pangeran Diponegoro karena sudah menikah.
nama kecilnya Gusti Antawirya. Kalau sudah menikah bergelar Pangeran Diponegoro. Makanya beliau nanti kan tidak jadi sultan lah. Beliau kalau punya anak tidak boleh bernama Gusti. Gusti itu selalu anak raja walaupun laki-laki perempuan. Pangeran itu kalau anak raja yang laki-laki sudah menikah. Nah, itu karena ditekan Belanda, ayah Diponegoro itu paling sebentar. 1812, 1814 meninggal karena sakit. Nah, nanti yang diangkat dari Sultan IV kan dari permaisurinya Bendoro Ibu Jaran, yang dikala itu usianya baru 10 tahun. Istilah Diponegoro jadi panglima perangnya, Neng yang mengendalikan pemerintahan patihnya, yang mulai kerjasama dengan Belanda. Diponegoro tidak sepaham lah, meninggalkan keraton, menemani neneknya tinggal di Tegalrejo. Nanti diawali dari Sultan IV itulah yang mulai mengizinkan untuk berkebun para pembuatnya di dekat keraton. Nah, makanya disitulah akhirnya pintu utama-utama sepertinya menghadap barat ini, namanya Gapura Agung. Ini pintu depan. Ini Gapura Agung ya, Pak? Ini di belakang dari rumah penduduk. Nah, dulu ya kalau berkali-kali dari keraton muterin ini ya, Pak ya? Nah, kan danau. Perahunya berhenti terjalan masuk dari sini. Nah, ini namanya gedung lopak-lopak. Ini di atas dulu untuk raja istirahat, di bawah untuk persiapan mandi. Ini kena gempa nanti di era Sultan VI, termasuk bangunan yang tadi loh, itu di era 6 itu termasuk ini bangunan 2 lantai persegi 8. Ini aslinya ada bangunan ya, Pak? Persegi 8 itu. Yang Sultan keempat tadi, ayah Diponegoro itu 1811. Kemudian bertahta 1814 bertahta. Kemudian 1816 itu kawin, jadi umur 12 tahun kawin. Nikah. Meninggalnya 1823 umur 19 tahun jatuh dari kuda. Nah, nanti putranya Bendoro Gatotmeno usianya baru 3 tahun. Tuh akhirnya jadi Sultan kelima karena sudah kerjasama dengan Belanda atau patihnya. Nah, di era Sultan V itu Belanda buat tata kota di Malioboro itu. Nah, dibuat gedung pemerintahan, gedung agung. Museum itu ya? Gedung agung, benteng Fredebe, pertahanan, pemerintahan, kantor pos itu menjadi bisa darurat, terus kemudian jalan kereta. Itu paket Belanda. Paket Belanda ya? Yang itu baru dibuat paket loh. Ini sudah dibuat patok-patok untuk jalan kereta yang mengenai kediaman dan tempat tinggal leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Nah, itu di Sultan V 1825 Belanda dengan Diponegoro perang. Karena Belanda kewalahan, Belanda menjemput Sultan kedua yang dibuang ke Pulau Pinang tadi supaya dapat simpati. Dijadikan Sultan kelima lagi tujuannya untuk meredam Diponegoro. Ini sudah tua, 1826 meninggal dunia, Diponegoro perang lagi. Belanda juga kewalahan, Belanda menunda perang Padri dengan Imam Bonjol. Guys, sekarang kita jalan ke Pulau Kenanga atau Pulau Air ya guys. Yuk, ikutin terus ya guys. Itulah akhirnya terus dikasih kereta itu Belanda itu. Kemudian terus buat bangunan untuk keluarga pembantu kiai-kiai itu dari Belanda itu. Bahkan itu kalau Muharram dicuci itu keretanya untuk rebutan. Nah, nanti berakhir 1855 kemudian Sultan VI. Tapi aku lupa di era 6 itu jadi gempa hebat yaitu Merapi tadi yang gedung lupa-lupa itu loh. Jadi runtuh gitu ya Pak ya? Nah, runtuh yang ini bangunan 2 lantai loh. Nah, kemudian Sultan kelima, 6 juga buat bangunan untuk keluarga pembantu berakhir 1877. Kemudian Sultan 7. Pak, ini apa sih namanya? Mulai kapan apa sih namanya Taman Sari jadi penduduk kayak di era 7 tadi, nek di era 4, 5, 6 itu masih di dekat keraton. Habis dalam dekat keraton sana. Nah, nanti Sultan 7 itu terus akhirnya Krakatau Meremetus juga 1882. Terus masuk kayak Prambanan Borobudur. Nah, nanti Sultan itu buat negara India Belanda tuh ya. Nah, itu pabrik gula Matikusmo, pabrik Serutu Tarumartani, rumah sakit Kristen Bethesda, Panti Rape Katolik, stasiun kereta, bandara itu ya. Makanya ini Mbak, ini yang bawa ke kita Belanda, jangan heran loh. Rel. Rel. Nah, ini Belanda.
Nah, kemudian Sultan VII itu kan kaya. Jadi yang konon istrinya sampai 41. Itu yang akhirnya buat bangunan untuk keluarga pembantu di sini toh, termasuk toh. Dan akhirnya beliau buat tempat untuk menghibur hati sekarang jadi Hotel Ambarukmo. Tuh, itu taman sarinya Sultan VII. Oh, berarti ada hubungannya juga sama Hotel Ambarukmo ya, Pak ya? Hotel itu nanti disewa pemerintah dibuat hotel itu nanti belum sampai itu. Ini batas air yang selatan, ini kebun sana danau. Guys, ini tadinya bangunan ini adalah kebun buah ya Pak ya? Kebun buah, ini jalur Nah, itu batas air selatan. Yang ini guys, yang terowongan ini. Tuh. Yuk, kita lanjut lagi. Ini deh. Enak ya? Nah, ini setelah pasukan perang di Ponorogo tadi setelah perang. Akhirnya pasukan perang Jogja nih. Ini sekarang jadi pasukan upacara. Ini tempatnya di luar benteng yang pohon asem Tanjung itu loh. Ini ada Kampung Bukisan, ada Nyutran, Jogokaryan, Paluro Taman. Beliau berada pasukan perang Jogja. Nah, dulu kalau beliau kesini, kalau dengan perahu itu berhenti sini, ini jadi sekolahan. Perahunya berhenti di sini Pak? Ini dermaga. Oh, tadinya itu dermaga berarti? Campak limbah pasar asem ini. Oh. Sekarang jadi pemukiman warga ya Pak ya? Nah, ya tadi loh karena siap sultan akhirnya terus tadi udah buat bangunan untuk kepentingan kan keluarga pembantu. Nah ini dampak limbah pasar asem nanti. Ini tembok ini batas air yang barat ini. Ini kebun, ini danau. Nah, danaunya keringnya karena lahar dingin Merapi itu loh. Nah, makanya gempa-gempa sering dah, bahkan sampai sekarang tuh berapa ratus truk tuh ngambil pasir di Merapi. Ini benteng asli. Ini bangunan asli ya Pak ya? Benteng asli. Batas air yang barat. Batas air yang barat. Yang selatan tadi yang utara dari pasar, yang timur dari jalan itu. Nah, nanti di era Sultan VII itulah Belanda merubah sistem dari kapitalisme ke modernisasi. Itu mengenalkan meja, kursi, tempat duduk, tempat tidur, sekolah Kristen Bokri, Immaculata, kemudian besi, kaca itu Belanda. Dan Sultan itu seringnya di Ambarukmo. Kalau kekerasan, kalau tradisi budaya kan, istilah keraton dimanfaatkan Belanda, direnovasi untuk penyambutan tamu-tamu Belanda. Nah, terus budaya minuman keras, budaya dansa, pakaian bikini pesta itu juga masuk di keraton. Makanya di Jogja itu berdiri pergerakan itu 1908 Budi Utomo, kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah. Supaya apa? Budaya Islam itu tidak pengaruh budaya Barat dan meluruskan budaya Jawa. Nih yang ditutup tadi ini loh. Ini masjid. Dibuat pertahanan muter. Oh ini masjid Pak? Nah, dibuat separuh dalam air, airnya di bawah jendela. Dan jendela itu 9. Itu kalau dalam Islam itu simbol 9 air. Kita lihat dari ngalangan tangkap itu ya. Kita sekarang berdiri di sini. Oh, berarti tadinya air ya Pak ya, tadinya danau ya, sumur. Ini loh. Gemuleng itu muter. Sumurnya di tengah putih. Ini istana. Pulau Kenanga ini. Nah, kalau pulau itu kan di tengah danau. Kenanga kan banyak pohon kenanga. Nah, ini tempat meditasi Pulau Panembung ini tutup dari aku belum lahir. Tadi Mbak E masuk dari sini loh. Nih, ini tempat tiket istirahat istrinya untuk minum tadi. Tempat nari, tempat gamelan tadi. Cuman pintu utamanya ini jadi rumah penduduk tadi loh. Nah, keratonnya di sana, terus dari sini naik perahu. Dermaga dari sekolah dari situ ke jalan. Masuk dari sini. Ini gedung lupa untuk istirahat terus masuk mandi anak istirahat aja. Tempat keluar, baru kalau mau ke sini dengan perahu. Muter lagi. Oh, begitu. Nah, ini dapurnya, tapi sudah terlambat sudah di sini terus berdiri Sultan VII yang 41 istri toh, beliau buat bangunan untuk keluarga pembantu. Akhirnya menghilangkan situs pemandian Garjitawati untuk Abdi Dalem, Nagar untuk putra-putranya. Nanti di era 9 Jogja dipantik pemerintah dibuat berdirinya rumah sakit Gajah Mada. Nah, pegawai pemerintah banyak di sini, akhirnya situsnya berbaur dengan kampung. Begitu Pak. Itu memang bolong. Bolong itu maksudnya apa? Supaya dalam berdoa itu tidak terhalang gitu loh. Secara langsung dengan Tuhannya.
Ini yang lantai atas yang itu untuk pakai sholat laki-lakinya, yang lantai bawah untuk perempuan. Itu tempat imam lakinya, yang bawah itu ada untuk imam perempuan itu semuanya di bawah itu, Mbak. Di bawah ini ya Pak ya? Nah, ini timur-timur. Ini nggak bisa masuk ya Pak ya? Nggak bisa ya? Sudah 3 tahun lebih itu. Dibuka kapan lagi belum tahu. Berarti ini secara nggak langsung dulu ini air ya Pak ya? Air memang danau. Danau. Airnya karena lahar dingin. Iya. Oh lahar dinginnya sampai sini ya Pak ya? Nah, sampai sekarang berapa ratus tuh ngambil pasir di Merapi. Iya, itu benar-benar. nggak pernah habis. Loh itu kalau udah diambil, terus nanti lari ke sini tuh ya. Nah, nanti tahun 7 itulah putra-putranya mulai sekolah. Bahkan putra permaisurinya, Bendera Raden Sugati sekolah di Belanda. Ini ya sudah pola hidupnya senang-senang, banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki ya, filosofi seperti itu ya Pak ya? Nah, berakhir 1921, kemudian Bendera Raden Sugati kembali dari Belanda, dinobatkan dari Sultan Delapan. Dalam penobatan itu dihadiri orang-orang Belanda. Itu ada marching band, itu Jawa Barat Pak, karnaval, itu toilet, itu para pembantu. Oh ini toilet Pak? Toilet. Bahasa Belandanya itu jumblang itu. Oh ini toilet Belanda guys. Di Taman Sari. Bukan Belanda tapi meniru. Meniru Belanda. Ini toiletnya pembantu-pembantu di Keraton Yogyakarta guys, di Taman Sarinya. Nah, ini kalau enggak masuknya dari sini tadi. Dan tutup tadi Mbak. Iya Pak. Nah, terus nanti di era 8 itulah Belanda itu menambahi pasar Beringharjo 1921, Malioboro, kemudian gedung BNI itu. BNI. Itu Belanda itu kota tuanya Belanda ini maksudnya sini. Itu tempat tinggal para istrinya, mengajarkan seni, itu makan siang, untuk menyambut bila ada tamu-tamu atau teman-teman beliau itu. Makanya ini 3 lantai Pak. Ini lantai bawah ini untuk makan siang beliau dan para istrinya. Ini ruang tamu dulu kayu. Kemudian yang lantai atas itu mantau musuh, mantau keadaan segala macam. Panjangnya 70 meter, lebarnya 50, tingginya 50. Guys, ini adalah tempat meditasi Sultan pertama dan Sultan kedua Yogyakarta. Guys, wisata di Taman Sari Yogyakarta, taman wisata budaya dan sejarah yang ada di Taman Sari Yogyakarta ini aku udahin dulu ya guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Terima kasih yang sudah setia dengan Jogja Viral. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel Jogja Viral, jangan lupa di subscribe ya guys, agar channel ini semakin berkembang, selalu memberikan informasi tentang wisata, kuliner, dan informasi viral lainnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.